supervisi berarti. Iya. Manajemen supervisi. Ketua kelasnya kedah harus apal berapa siswa yang masuk hari ini, berapa yang enggak harus itu. Terus kemudian minggu berikutnya kita ngundang kesiswaan SMP, Pak. Bagaimana di COVID ini untuk program SMP seperti apa sih, mulai masuk kapan dan lain sebagainya. Karena kita Januari sudah mulai pendaftaran PPDB, Pak. Kalau bina kerja, kalau bina kerja, Pak, nggak tahu kalau yang maba. Kalau bina kerja itu Januari sudah mendesain, ketua panitia sudah dibentuk, tinggal anggotanya. Kemudian Januari mulai pasang spanduk. Nanti Februari sudah ditutup. Intinya Januari lah ya. Iya, sebentar ya intinya ya. Jadi artinya kami Februari jangan kalah sama Pak Jayus kemarin. Pak Jayus sudah November. Dia sudah Udah ada siswa berapa? 30 ya? Dua. Ya Bukan 30, 22 berarti kurang 8. Jadi capek. saya Februari sudah mulai penutupan gelombang ke-1. Terus kemudian pas masuk TPA, tes potensi akademik. Kemudian pembagian raport sekarang, semua orang tua semuanya dapat. Kemarin dapat tas, dapat ATK, kita kasih penghargaan. Untuk kelas 10 kita beliin tas, kemudian buku 10, kemudian pulpen. Itu semuanya kasih biar lebih termotivasi. Kemudian untuk kelas 11 itu khusus kasih tas saja. Kemudian yang kelas 12 khusus yang baik-baik saja. Semua siswa tuh hanya semua siswa enggak. Datanya dari mana, Pak? saya yang ranking aja gitu. Kan ATK bisa masuk kos. Jadi kami dapat istilahnya dapat bantuan. CSR itu ya. CSR kita manfaatkan ke sana, ngasih ke siswa dari kementerian, Pak. Dari kementerian kita dapat anggaran, Pak, kemarin. Bisa disebut sebagai aspirasi gitu ya kita alokasikan ya buat saya ngajuin dari 566 kita dapat 425. Ada, Pak, bukan jadi ingetan. Itu pengalaman teman SD ya. Dia itu suka cari. Jadi di mana sih namanya Sela tuh lagi, cuman dia di yayasannya tanahnya belum atas nama yayasan. Nah, tapi kan terus 1 hektar itu bisa diajukan kalau ada ibu bapak yang mau kasih kerjain aja. Bukan aspirasi ya. Jadi nanti itu mau perebut, Pak. Jadi orang mana sih orang Arab teh kalau hibah untuk sekolah. Enggak, biasanya kalau saya bangunan. Biasanya kan saya dengar ya kalau di Arab atau Qatar bisa ke masjid gitu gitu ya. Nah, ini enggak sekolah ya, bangunan 1 hektar minimal. 1 hektar. Ini lagi kemarin di Tasik lagi dibangun. Sayang kalau kita nggak 1 hektar ya, Pak ya. Tapi setelah pembangunan jadi gimana nanti? Apa diserahkan langsung? Dihibahkan lagi? Bebas, Pak. Jadi itu bebas. Jadi nggak ada kaitan lagi ya? Nggak ada. Saya kemarin juga hampir dapat. Akhirnya karena kita nggak dapat, cuma dikasih zakatnya saja. Jadi masing-masing itu ada yang dapat 125 M, 75 miliar dan sebagainya. Karena bina kerja itu nggak dapat ikut memasukkan, akhirnya rencana mau dikasih zakatnya orang yang dapat itu. Zakatnya. Zakat dari sekian MT berapa pasti? Jadi rencana seperti itu. Makanya yang kemarin itu ada yang ngasih tas, kita terima saja, kita terima supaya siswa semuanya senang. Oh iya, pasti. Seperti itu. Jadi salah satu mungkin SMK di Purwakarta baru kerja, pasti. Bagus. Itu mencari link-link seperti itu. Tapi nggak tahu Yamaba kira-kira dapat nggak? Nggak dapat. Dari mana itu, Pak? Saya dapat dari kementerian, kebetulan kita ada channel di Kementerian Kemendikbud. Ini harus banyak channel, harus banyak link gitu. Kemendikbud, jadi ya orang dalam betul. Bukan dinas sosial lagi bukan ya? SMA ya? Itu di SMK. Jadi ada orang khusus yang teman-teman mencari. Jadi sekarang itu pemerintah mau menyalurkan uang. Di mana uang itu harus disalurkan? Kan kadang-kadang perlu juga seperti itu. Kita juga bingung. Mau mencari uang, nyarinya kemana? Itu link itu yang nggak dapat itu ya. Itu harusnya ada bursa bina kerja itu. Itu seperti itu. Makanya alhamdulillah besok mulai dibagi tas-tas itu ada 400 sekian, ATK semuanya biar semuanya kebagian. Termasuk orang yang nggak miskin pun kasih semuanya. Jangan sampai di sini itu Purwakarta kalangan menengah ke bawah, jangan sampai orang tidak sekolah.
jangan sampai tidak sekolah karena SPP. Di Bina Kerja anti seperti itu. Jadi wali kelas ke hulu untuk menelusurin anak yang tidak sekolah itu kenapa. Jangan sampai alasan nggak punya uang. Jadi mulai ya sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bina Kerja, terus salah satunya dalam masa PPDB tadi mungkin dia akan diadop sama ya Maba. Pak, nah, ini kalau saya dengar itu kan pada saat mungkin Pak Jayus, silakan Pak Jayus. Sini, Pak Jayus. Ini Pak Jayus, tamu kehormatan adalah kepala sekolah SMK Cendikia. Di Cendikia. Cendikia. Yang non bos. Pak Jayus, bisa sambil sharing Pak. Kalau tadi kita melihat hal yang positif dari tapi PPDB belum loh. Ya tetap. Nanti habis ini sudah. Kalau saya tangkap tadi Bina Kerja itu Januari ini udah mulai, di mana kita masih tidur Bu. Strateginya. Sudah tadi Bu. Bertanya nih ke Pak Jayus. Non bos ini ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kayak misalkan kenapa bisa ya kok bisa dapat siswa sekian 100 dengan non-bos dan dengan SPP, sedangkan untuk saat ini yang gratis saja kadang sulit gitu. Kalau di itu dia hebatnya orang Indonesia itu banyak yang kaya. Iya. Tapi begitu. Nah itu bagaimana tipsnya gitu. Nah itu terus apa program unggulan dari sekolah Pak Jayus sendiri? Iya, baik. Depok luar biasa. Mulai serius. Mulai serius ketua kelas ya. Iya, sebelumnya saya membahas apa ya, PPDB dulu ya tadi. Jadi hasilnya emang alasan bos itu memang setiap sekolah kan punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Yang punya yayasan ini sebenarnya membahas bos zaman dulu. Bos zaman dulu itu nggak nerima 100% tapi laporan 100%. Ya, zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan bos sudah masuk ke rekening sekolah. Nah, yayasan menyampaikan bahwa kalau misalnya kepala sekolahnya bohong, kan nggak mungkin kepala sekolah membuat laporan gitu. Pasti nyuruh bawahnya nyuruh lagi ke bawahnya. Ya beda gitu tujuannya. Jadi kenapa kekeh tetap nggak ngambil bos gitu, karena memang khawatir ada anggaran-anggaran yang memang tidak sesuai untuk penggunaannya. Makanya kami kekehnya di sana gitu. Kemudian insya Allah sih. Ya pastinya Pak Jayus pastinya akan seperti itu, begitu juga. Ya atau tidak, atau tidak, ya pasti akan ada seperti itu. Tapi ya lanjut. Makanya bedanya saya jadi dengan kondisi kayak gitu, kita memang berdirinya itu memang tujuannya untuk membangun bangsa gitu. Jadi kita lihat, ya mohon maaf ini bukan berarti orang Indonesia masih ada yang idealisme tinggi. Iya betul. Ya itu. Alhamdulillah. Kalau dilihat orang yang punya uang dan masih punya idealisme yang keren. Misalnya kita lihat 10 orang terkaya Indonesia gitu. Ini kita nggak boleh bahasanya nggak boleh nggak suka dengan misalnya mohon maaf dengan etnis tertentu. Kita harus belajar dari mereka. 10 orang terkaya Indonesia dulu, yang orang Jawanya, orang Indonesianya cuma satu gitu kan. Arah kita ke sana. Sekarang banyak sih orang Indonesia yang memang udah jadi pejabat, tapi kita tahu sendiri gimana pejabat seperti apa. Betul. Nah, itu dari situ awalnya idenya ya. Alhamdulillahnya Allah ngizinin itu dengan cara itu. Dan ridhonya. Dan ridho. Akhirnya kita buka, kita nyari kualitas gitu. Kalau kita nunjukin kualitas bagus, maka orang tua percaya ke kita. Bahasanya kan semahal apapun Apple, semahal apapun Samsung, kalau kualitasnya bagus pasti dibeli. Nah, udah berapa lama di? Saya 2018 jadi kepala sekolah. Jadi memang tujuan utama kita adalah 90% awalnya. Di tahun pertama kita nargetin 90% masuk PTN 5 besar se-Indonesia ini gitu. Kita pengen niru Lab School, di SMA 3 Bandung kayak gitu. Jadi programnya yang kita unggulin adalah yang misalnya dan kebetulan yayasannya mendukung gitu ya. Karena bagi pejabat. Nah Pak, kan kalau sepengetahuan saya kayak misalkan di Pelabuhan Ratu itu kan kayak Cibadak ya. Di Cibadak itu ada Albaya, itu juga sama kayaknya non-bos. Tapi dia ada link anak itu hasil lulusannya itu ke luar negeri, si kuliahnya itu. Nah itu di CDK juga sama. Iya betul. Itu linknya kayak gimana Pak? Nah kalau untuk link sendiri lagi-lagi harus banyak jaringan yang kita aktif di kemana-mana. Kan saya juga dulu sebelumnya dosen juga. Kalau dosen tahu ya Pak ya jaringannya kemana gitu.
Dulu juga emang saya tujuannya kalau nggak dapat kepala sekolah yang mau lanjut ke Jerman atau ke Amerika atau Australia. Jadi dari situ kita udah punya teman di Jerman, punya teman di Amerika, punya teman di Singapura, betul gitu. Jadi tahun awal aja, tahun pertama kita udah bisa berangkat ke Singapura. Karena saya punya senior yang lagi S3 di Nanyang Technological University, kita main ke sana ngasih motivasi buat anak-anak, ketemu sama profesornya yang ngasih kuliah singkat waktu itu tentang vulkanologi kalau baca sama gempa bumi yang waktu setelah Palu gitu. Jadi anak-anak mau nggak mau termotivasi. Sebenarnya tahun kemarin kita punya rencana 3, Singapura, Malaysia, kemudian Korea sama Jepang. Itu liburan. Enggak, belajar. Tukeran belajar atau ini? Kita dulu yang belajar ke sana. Ya, kita belajar. Mereka nyanggar sendiri ya, mandiri dari orang tua. Iya, perlu karena kekuatan finansial sangat kuat sekali. Nah, itu untuk bisa masuk, ada nggak misalnya dari sekolah Bapak Yayus gitu masuk ke Universitas Singapura bisa Nah, kita kan baru kelas 3 nih. Ini yang keren tuh apa belum ada lulusan tapi sudah dari 500. Apalagi kalau udah ada lulusan yang bisa menjadi itu yang keren gitu. Nah itu yang buat saya tuh menurut saya bukan cuma nama sekolah, cuman program si kepala sekolah dia tuh benar-benar dari nol bisa langsung. Jadi si kepala sekolah baru, tapi Bu murid diangkatin ke 500. Tapi budaya Indonesia real loh Bu, budaya Indonesia itu real. Kayak gini saya itu dulu sebelum SMA kan di SD ya Pak ya. Dimurah-murahin sekolah misalkan, malah jadi murah. Tapi kalau kita dimahal-mahalin, malah banyak mahal. Nilai jual itu akan menambahkan. Kan pernah saya sampaikan, jadi jangan membuat sekolah gratis, jangan membuat itu seolah-olah image orang tua itu apa karena sudah terbukti makanya buatlah semahal mungkin. Iya itu waktu SD, kita sama kayak. Jadi mungkin hal yang waktu kita terbatas, jadi sangat bersedia apa yang disampaikan Pak Jess dan kemungkinan kita akan bisa mendalami, kita nanti berkunjung ke sekolah beliau gitu ya. Pagi lah malam-malam. Ampun gitu kan lain lagi. Ya lanjut. Kita harus Terus Pak, tapi setelah itu ini saya nyambung tadi. Kalau sekolah mau masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah. Saya ngobrol dengan ketua PPDB ke Polban, ke Polman atau ke ITB atau semua yang ada di ini, itu semuanya sebenarnya ada kesempatan.